Kita masuk bab ketiga tentang mana al-jamaah. Hadis-hadis yang belum kita bahas pada bab-bab sebelumnya, maka kita akan masukkan, kita gabungkan pada pembahasan bab ketiga ini. Para ulama berselisih tentang mana al-jamaah dalam hadis-hadis sahih ke dalam beberapa pendapat. Sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau yaitu Al-I'tisam. Beliau wafat pada tahun 790 Hijriah. Al-jamaah menurut kelompok pertama adalah al-jamaah itu kelompok mayoritas atau sawadul a'zam dari kaum muslimin. Yang kedua adalah al-jamaah itu adalah para ulama mujtahidin. Ini adalah pendapat Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Rahawai, dan sekelompok ulama dari kalangan as-salaf. Ketiga, al-jamaah adalah mereka khusus para sahabat. Ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz. Yang keempat, al-jamaah adalah jamaah al-Islam. Pendapat ini kembali pada pendapat pertama, yaitu Sawadul Azam, yang merupakan pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika beliau ditanya tentang disyahidkannya Utsman bin Affan. Kemudian yang kelima, al-jamaah adalah jamaah kaum muslimin ketika mereka bersepakat atas seorang imam. Akan tetapi semuanya mengerucut pemahaman atau pengertian makna al-jamaah ini mengerucut pada dua pengertian pokok. Sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Al-Khattabi rahimahullah dalam kitab Al-Uzlah. Beliau meninggal pada tahun 388 Hijriah. Ya, ini pengertian al-jamaah itu mencakup dua pengertian pokok. Pertama, jamaah abdan. Yang kedua adalah jamaah adyan. Pertama, jamaah abdan. Jamaah badan. Yang dimaksud dengan jamaah badan adalah hidup di bawah kepemimpinan seorang penguasa yang muslim. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, "Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum." Hendaklah kalian selalu bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Dan sabda Rasulullah SAW, "La ma sallau." Janganlah keluar dari imam selama mereka masih sholat. Yang dimaksud imam oleh ulama al-sunnah adalah yang menguasai kaum muslimin pada 5 perkara. Sholat Jumat, sholat jamaah, pengurusan hari raya, menjaga perbatasan atau pertahanan, dan menegakkan hukum. Kelima hal ini disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan Ibnul Jauzi rahimahullah di dalam kitab Adabul Hasan al-Basri, halaman 121. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ketika beliau ditanya tentang hadis Nabi SAW, "Man mata walaysa lahu imamun mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang mati tidak ada imam, barang siapa yang mati tidak ada baginya imam, maka dia mati sebagaimana matinya jahiliyah. Ma maknahu, apa maknanya? Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Faqala atadril ma imam? Al-imamul ladzi yajma'u alaihi al-muslimun. Kulluhum yaqul hadza imam, fa hadza makna." Tahukah kamu siapakah imam yang dimaksud? Seorang dikatakan imam adalah seseorang yang kaum muslimin sepakat. Mereka semua berkata, inilah imam. Maka inilah makna daripada hadis tersebut. Kemudian juga sahabat Abdullah bin Umar ketika terjadi perselisihan, beliau berkata, "Nahnu ma'aman ghalab." Saya bersama orang-orang yang berkuasa. Kesemua pengertian ini tidak bertentangan, bahkan sejalan. Dan yang dimaksud adalah imam terbesar dan tertinggi. Semuanya didasarkan pada perkataan Rasulullah SAW tentang keimaman, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. "Man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu ayyashukka asakum ayyufarriqa jama'atakum faqatuluh." Barang siapa datang kepada kalian sedangkan perkara kalian telah bersatu pada seorang laki-laki, kemudian dia menghendaki untuk mencerai beraikan barisan kalian dan memecah belah jamaah kalian, maka bunuhlah dia. Kemudian sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza buyi'a lil khalifatain faqatulu al-akhara minhuma." Ketika dua khalifah dibaiat, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. Kemudian makna jamaah, al-jamaah yang kedua yaitu jamaah ad-diyan.
atau jamaah dari sisi agama atau non-fisik. Inilah pengertian jamaah yang dimaksud oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna hadhil millah sataftariqu ala salasin wa sab'in sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Dan sesungguhnya agama ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 72 golongan diancam masuk neraka, dan hanya satu yang diberi jaminan surga, yaitu al-jamaah. Dalam hadis lain Rasulullah ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, manhum? Siapakah jamaah itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi al-yaum wa ashabi." Al-jamaah itu mereka yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku pegangi pada hari ini. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi ashabi, sumal ladzina yalunahum, sumal ladzina yalunahum." Hendaklah kalian selalu bersama para sahabatku, maksudnya di dalam masalah pemahaman agama, dan bersama orang yang sesudahnya dan orang yang sesudahnya lagi. Kemudian Imam Tirmizi rahimahullah mengatakan di dalam kitab sunannya setelah beliau menyebutkan hadis fayadullah ma'al jamaah wa man syadza fadailan nar, dan tangannya Allah bersama al-jamaah, barang siapa yang menyendiri maka dia menjadi ke dalam neraka. Kemudian Imam At-Tirmizi menyebutkan wa tafsirul jamaah inda ahli ilmi hum ahlul fikhi wal ilmi wal hadis, dan tafsir tentang al-jamaah menurut ahli ilmu, menurut para ulama, mereka adalah ahli fikih, ahli ilmu, dan ahli hadis. Jamaah dalam pengertian inilah yang dimaksud oleh Imam Bukhari, Imam Al-Barbahari, dan lainnya dari jumhur para ulama. Kesimpulannya adalah, maka barang siapa yang pada hari ini berpegang pada jamaah yang mencakup dua pengertian ini, yaitu taat kepada penguasa muslim selagi mereka masih mendirikan sholat, tentu selain perintah maksiat, sambil berpegang teguh kepada manhaj dan akidah para sahabat atau salaf, maka sungguh orang inilah yang disebut dengan al-jamaah. Adapun para pengaku-ngaku, baik itu mengaku jamaah atau pengikut salaf yang tidak menyertakan dua hal ini, maka dia hanya sekedar mengaku-ngaku saja. Dan sebagai penutup pada pertemuan kesempatan kita kali ini, bahwa kalau kita memahami mana al-jamaah hanya dari sisi abdan saja, yakni berkumpulnya orang pada seorang imam, tanpa mau memahami mana al-jamaah dari sisi adian atau agama, pemahaman agama, maka tentu kita akan mengatakan pula bahwa Syiah mereka berkumpul di atas akidah imamah. Maka kita akan katakan mereka adalah jamaah yang murni lagi sah. Bahkan mereka memiliki wilayah kekuasaan negara, yakni Iran. Tetapi mengapa para ulama menghukumi Syiah, Imamiyah, bukan daripada Islam? Karena banyak sekali pondasi-pondasi akidahnya yang menyelisihi Islam. Kita akan berikan contoh di antara akidah mereka di dalam hal bab imamah. Pertama, di antaranya mereka berkeyakinan bahwa pondasi diterimanya sebuah amalan adalah beriman dengan keimaman 12 imam mereka dan wilayah mereka. Bukan bertauhid kepada Allah Azza wa Jal. Dan siapa yang tidak meyakini imam-imam mereka, maka orang itu kafir. Yang kedua, di antara keyakinan mereka adalah mereka berkeyakinan bahwa para imam adalah perantara antara Allah dan makhluk. Sehingga jadilah mereka menyembah para imam, berdoa kepada mereka dengan penuh harap dan cemas. Ketiga, keyakinan mereka bahwa para imam memiliki hak untuk membuat syariat dalam hal penghalalan dan pengharaman. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Usul Mazhab Syiah. Saudaraku, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarikus Salikin, juz 1 halaman 90 menyebutkan, "Fala yakunul 'abdu mutahaqqiqan bi iyyaka na'budu illa bi aslaini azimain. Ahaduhuma mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tsani al-ikhlasu lil ma'bud." Maka kata beliau, seorang hamba tidaklah dapat merealisasikan firman Allah, "Hanyalah kepadamu kami menyembah," kecuali dengan dua pondasi yang agung. Salah satunya ialah
mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah memurnikan ibadah hanyalah kepada yang diibadahi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya syarat diterimanya sebuah amal menurut Ahlussunnah adalah pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala saja dan menjauhi semua kesyirikan, karena kesyirikan tersebut dapat menghapus semua amalan. Sebagaimana firman Allah, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَل خَاسِرِينَ. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu melakukan kesyirikan, niscaya akan hapuslah amalanmu, dan tentu kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti pada sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau amalan kita menyelisih sunnah Nabi, maka amalan kita tidak akan diterima berdasarkan dalil man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Inilah dua syarat diterimanya sebuah amalan. Ada juga sebagian ulama yang menambahkan satu syarat lagi, yaitu syarat beriman sebagai syarat yang pertama. Dan oleh karenanya, kalau kita mengatakan bahwa dengan baiat imam, maka amalan kita sah, diterima oleh Allah. Dan barang siapa yang mati tidak punya imam, mati jahiliyah alias mati kafir, tegasnya kita menghendaki bahwa dengan baiat kepada Haji Nur Hasan dan keturunannya sebagai syarat keabsahan dan diterimanya semua amalan dan Islam, kalau mati tidak berbaiat kepadanya, maka mati kafir, maka kita sengaja maupun tidak sengaja telah membangun syarat yang ketiga atau keempat yang tidak pernah dikenal oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan sesungguhnya kita sedang membangun sebuah akidah atau keyakinan bahwa imamah adalah syarat keabsahan dan diterimanya sebuah amalan. Dan bersamaan itu pula bahwa kita telah mengikat keberadaan Haji Nur Hasan dan keturunannya adalah sebagai wasithah antara Allah dan makhluk dengan keterikatan melalui seremonial baiat. Akidah siapakah ini? Maka tunjukkan satu saja ulama dari zaman sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama-ulama salih yang mengikuti mereka yang memiliki akidah yang semacam ini. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa dalil-dalil lemah lagi rapuh yang digunakan untuk membangun akidah ini. Pertama, asar Umar, la islama illa bijamaah, adalah asar yang dipersisihkan kedhaifannya dan bukan hadis sahih dari Nabi SAW, dan juga kita salah dalam memberi makna dan memahaminya. Kedua, lafaz la yahilu adalah hadis yang lemah dan juga kita lagi-lagi salah dalam memberikan makna dan menetapkannya menjadi sebuah akidah. Yang ketiga, mitatan jahiliyah adalah hadis ancaman bagi siapa yang tidak mau membaiat seorang khalifah muslim, bukan membaiat imam perorangan atau kelompok. Maka para ulama mengatakan seperti keadaan mati jahiliyah karena mereka tidak memiliki seorang pemimpin, maknanya dia mati dalam keadaan berdosa atau menentang. Tetapi kita katakan mati jahiliyah alias mati kafir. Maka dengan kesalahan-kesalahan yang fatal inilah sehingga mengantarkan akidah kita, keyakinan kita menyerupai akidah Syiah seperti yang kita sebutkan di atas tadi, daripada mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, mari kita murnikan dan bersihkan akidah kita. Karena akidah adalah usul atau fondasi Islam. Kesalahan dalam hal akidah adalah kesalahan dalam beragama. Mari kita perhatikan nasihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Ushulul Iman. Beliau mengatakan, ketahuilah semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Sesungguhnya agama yang hanif adalah agama Nabi Ibrahim, bahwa engkau menyembah kepada Allah dengan memurnikan agama. Sebagaimana firman Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Maka ketika engkau telah mengetahui bahwa tujuan Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya peribadatan tidaklah dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid, mengesahkannya di dalam peribadatan. Sebagaimana sesungguhnya salat tidaklah dikatakan salat kecuali dengan bersuci atau berwudu. Jika syirik telah masuk ke dalam peribadatan, maka rusaklah peribadatan itu. Sebagaimana bila hadas telah masuk ke dalam wudu, maka akan membatalkan wudu tersebut. Maka jika engkau telah mengetahui bahwa bila kesyirikan bercampur dalam peribadatan, maka ia akan merusaknya
dan membatalkan amalan, dan jadilah orang yang mengamalkannya kekal di dalam neraka. Oleh karena itu, maka kita perlu untuk mengkaji lebih dalam bab-bab rincian masalah akidah dari para ulama-ulama Ahlussunnah dengan kitab-kitab para ulama-ulama terdahulu. Seperti diantaranya Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari, kemudian juga Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, kemudian kitab Usul Sunnah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau adalah Imam Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian kitab Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian Aqidah Thahawiyah oleh Imam At-Tahawi, kemudian Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang di dalamnya terdapat akidah para imam-imam ahli hadits oleh Imam Al-Lalaka'i, kemudian kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab serta karya beliau yang lainnya, agar kita dapat mengetahui apakah akidah kita lurus mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidah kelompok yang selamat, firqatun najiyah, atau akidah kita menyimpang pada akidah firqah-firqah Islam yang 72 golongan tersebut yang diancam ke dalam neraka. Barakallahu fikum.